Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa ba'du. Sedulur sedaya pripun kabare? Alhamdulillah sehat, bahagia, berkah berlimpah. Doa kita juga teruntuk sedulur kita semuanya dan keluarga, karib kerabat, jiran, tetangga yang sedang sakit, sedang ada urusan, ada persoalan hidup. Semuanya tetap dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang leverage rezeki. Ini materi yang powerful sebenarnya, karena sejatinya kita semuanya sangat membutuhkan ilmu ini terkait dengan persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Kadang kita merasa terlalu berat, maka kita perlu dongkrak, pengungkit. Karena leverage itu ya seperti itu, pengungkit, kayak dongkrak. Seperti mobil yang perlu ganti ban, kalau diangkat sendiri pakai tangan dia ora kuat, kudu pakai dongkrak. Mobil mau dicuci sampai ke atas ya, nek enggak Samson ya kaboten ya, harus pakai hidrolis. Lever itu seperti itu. Kenapa? Sekali lagi, karena mungkin kita dalam hidup ini pernah atau sedang menghadapi persoalan-persoalan yang kita merasa berat banget. Atau yang kedua, karena agung lan ageng keinginan kita. Kita ini memiliki cita-cita yang luar biasa hebatnya, keinginan-keinginan yang hebat. Hingga rasa-rasanya dalam kondisi kita saat ini, itu kok mustahil ya. Nah, insya Allah kalau kita memahami ilmu ini, apapun yang menjadi impian, keinginan kita, juga apapun persoalan yang sedang kita hadapi, semuanya bisa menjadi lebih ringan dan bisa teratasi dengan izin Allah. Amin. Manusia yang dengan segala keterbatasannya ini diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan sarana-sarana yang lain yang ada di semesta ini untuk mewujudkan segala maunya. Kita ini kalau ngangkut batu yang gede, ngono ya ra kuat. Tapi eneng alat napa Mas? Nggih mindah watu jenenge. Duit. Dimindahke nganggo duit. Eneng duit itu bisa pindah kok keneng dia iso. Ya. Ngene nggih ya. Ora bego enek ra ning duit ora budal niku. Guyon iki ngoten ya. Nah, yang pertama, apa cara sarana yang bisa dipakai untuk berfungsi sebagai pendongkrak tadi? Kita mesti memiliki dan mengisi rekening gaib.
Nilai ngomong gaib seru. Kita mesti memiliki dan mengisi rekening gaib. Silahkan dibuka surat Al-Baqarah ayat 177. Monggo. Monggo. Silakan. Monggo Mas, baca Mas. Ya Mas. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Artinya, monggo Mas, yang bawah terjemahan baca. Ayo. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam pengeluaran, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Barakallah. Ini ayat yang luar biasa, memberi petunjuk kepada kita. Kita ambil penggalannya, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dan hendaknya kita memberikan dari harta yang kita cintai kepada siapa? Dzawil qurba, orang-orang dekat kita. Jadi jamaah sekalian, ketika kita menginginkan sesuatu yang besar,
Bahkan apa saja sejatinya, baik ingin terhindar dan lepas dari persoalan, kesulitan, apapun, ataupun menginginkan sesuatu kebaikan, maka aktifkanlah rekening ini. Ya, tabungan kebaikan. Dijelaskan di sini yang pertama, memberikan dari apa yang kita miliki, yang kita sukai kepada siapa? Dzawil qurba, orang-orang dekat, kerabat kita. Kita ingat sebuah hadis yang cukup panjang mengisahkan tentang 3 lelaki yang bersahabat kemudian melakukan perjalanan. Karena ada guntur, ada angin, akhirnya mereka harus mencari tempat berlindung. Masuklah mereka ke dalam lubang gua semacam itu. Begitu mereka masuk, tiba-tiba saking kerasnya angin itu menyebabkan batu besar menutupnya. Apa kisah selanjutnya? Mereka berusaha sekuat tenaga. Dengan tenaga mereka, dengan nalar mereka berupaya untuk keluar dari situ. Akhirnya mentok. Disitulah baru tersadar. Mereka berupaya menggunakan kekuatan di luar dirinya. Yang ini disebut leverage itu tadi. Salah satu di antara 3 lelaki ini berdoa. Apa doanya? Dia menunjukkan amal baiknya, bahwa petang itu setelah dia memerah susu dari kandang, dia bergegas pulang ke rumah orang tuanya. Ternyata orang tuanya sudah terlelap tidur. Sementara dia tidak pulang dulu ke rumahnya sendiri, padahal anak dan istrinya belum dapat makanan apa-apa seharian itu. Menunggu ya susu ini. Akhirnya lelaki itu dengan sabar menunggu di luar rumah, tidak berani membangunkan orang tuanya. Karena selama ini hasil peran susu itu harus dinikmati oleh kedua orang tuanya terlebih dahulu, baru dinikmati oleh keluarganya ini. Dan selebihnya akan dijual. Sampai lewat tengah malam, sampai jelang subuh, menunggu. Untuk apa? Menunggu orang tuanya bangun dan tidak berani membangunkannya. Walaupun untuk itu dia harus berkorban, membiarkan istri dan anak-anaknya kelaparan termasuk dirinya. Ya Rabb, kalau itu engkau hitung sebagai amal kebajikan, bukakanlah. Ya, bukakanlah pintu, bukakanlah, geserlah batu ini. Tiba-tiba bergerak. Ini hadis yang luar biasa teman-teman semuanya, kalau kita memahami. Ternyata amal kebaikan yang kita lakukan untuk orang dekat, terlebih untuk orang tua, itu pahalanya, pengaruhnya, energinya bisa langsung hadir ketika kita membutuhkannya. Sampai batu aja bisa bergerak. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu bisa mewujud menjadi sesuatu yang nyata, menciptakan suatu keadaan.
Suatu saat kita membutuhkan uang, ya. Kita ingin ngambil di ATM. Jadi pencet kaya apa ora iso metu. Ya apa? Ora tahu nabung. Kadang-kadang kita punya banyak permohonan dalam hidup kita ini. Permohonan untuk lepas dari suatu bahaya atau suatu cita-cita baik yang ingin kita raih. Tapi rasa-rasanya kok ngini wae. Nggak bergerak persoalan kita itu. Bisa jadi memang kita nggak punya tabungan kebaikan tadi, maka isi dulu rekening ini. Maka dalam hadis, ingatlah Allah ketika kamu dalam kelonggaran, dalam kebahagiaan, maka Allah akan mengingatmu ketika kamu mengalami kesusahan atau kesulitan. Maksudnya yang ngono kuwi, Allah itu tidak akan lupa pada hambanya dalam keadaan apapun, karena sifat lupa itu enggak ada pada Allah. Maksudnya ki ngono kuwi. Ketika kita longgar, ketika kita senang, ketika kita sukses bisa melakukan apa saja, yang harus kita lakukan adalah ngisi tabungan gaib tadi, rekening gaib ini diisi. Banyak-banyaklah berbuat baik kepada siapa yang pertama? Zawil kurba, orang-orang dekatmu, orang tua. Istri, anak, sedulur, tonggo. Gak akan ada ruginya berbuat baik itu. Tetaplah jadi orang baik, di mana baikmu itu bukan karena orang lain. Maksudnya pribun, kita itu sering menjadi orang baik dipengaruhi orang lain. Contohnya, kita ini akan baik kepada tetangga, kepada saudara. Selama tetangga atau saudara tadi juga membaiki kita. Ya. Tapi begitu mereka ini berbuat tidak baik kepada kita, tiba-tiba kita menghentikan kebaikan kita itu. Akhirnya kita tidak jadi orang baik lagi. Ngapa? Gara-gara perlakuan orang lain tidak baik kepada kita. Berarti baik kita itu masih dipengaruhi oleh orang lain. Jadilah orang baik karena dirimu sendiri, bukan karena sesuatu di luar dirimu. Seperti matahari dicerca, dicaci maki, tetap saja setiap pagi dia muncul di timur, selalu memberi tanpa henti, tanpa pamrih. Ya toh? Ini apa gitu? Kita biasa memberi, biasa menolong. Suatu saat orang yang kita tolong, kita bantu tadi malah menfitnah kita. Kok kita berhenti melakukan kebaikan yang selama ini kita lakukan? Berarti baikmu itu karena orang lain. Kalau memang engkau orang baik, gak peduli orang itu mau menfitnah kita, mau mencelakai kita, tetap saja kebaikan itu kita lakukan. Kepada para hamba Allah yang menyembah Allah, Allah tetap memberi. Termasuk mereka yang gak mau menyembah. Karena sifat memberi itu sifat Allah yang sudah melekat, tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Ternyata dadi wong apik iki pripun, Bu? Pak, ora gampang. Wong apik iki ngono kuwi. Istri ki apik, hormat nang bojone, selama bojone memberi, Pak. Kalau suami ngasih, maka dia akan dapat sayang. Makanya ada kasih sayang. Kalau nggak ngasih, nggak disayang. Ya Pak. Allahu Akbar. Seorang istri akan menyayangi suaminya dengan syarat dia dikasih,
Berarti dia bukan istri yang baik. Dikasih atau nggak dikasih tetap sayang. Bu, suami juga begitu. Dalam materi yang kemarin sempat terlewat, ada kalimat-kalimat, kata-kata yang ajaib. Tolong, maaf, terima kasih. Ini 3 kata sihir ini. Tolong, maaf, dan terima kasih. Walaupun suami ngasih apa ke istrinya, nggak pernah mengucapkan terima kasih ya. Jelas. Ya tetap aja kita ngasih ini. Karena memang lelaki, suami itu sifatnya adalah pengasih. Ya senengnya ngasih terus. Yang wanita penyayang. Oh. Jangan berubah tidak jadi pengasih gara-gara tidak terima apa? Ucapan terima kasih. Ya Pak. Jadi orang baiklah, bukan karena lingkunganmu, bukan karena kamu diperlakukan baik. Orang memperlakukanmu tidak baik pun tetaplah jadi pribadi yang baik, karena memang dirimu itu wong apik. Ini hebat kalau kita menjadi orang macam ini. Itu nih, wa atal mala ala hubbi dzawil qurba. Terus apa? Wal yatama, anak yatim. Cari anak yatim itu. Miliki, keluarga kita itu perlu punya program. Mungkin nanti akan ada materi tersendiri, tapi bocorannya wae. Bahwa dalam hidup ini kita mesti punya program, termasuk untuk keluarga. Program kaji, program umroh, program gawe omah neh, program gawe kos-kosan 100 pintu. Ya, program keliling dunia setelah keliling Ka'bah. Gitu. Termasuk program jadi orang tua asuh bagi anak yatim. Setidaknya latihan dulu, cari anak yatim 1 aja. Tidak harus tinggal bersama kita sementara, tapi kita santuni setiap bulan semampu kita. Punya program itu dalam keluarga kita dan lihat apa hasilnya. Karena nanti dalam surat Al-Kahfi, nanti ngaji ning Pondok Jawa diajari nanti ya, di markas kita untuk kelas berikutnya. Dalam surat Al-Kahfi ketika berbicara tentang kenapa ada 2 nabi manusia termulia di muka bumi kala itu, Allah datangkan ke rumah anak yatim yang sangat sederhana. Tugasnya apa? Jejek nih tembok, kaya orang tukang wae. Sampai manusia termulia Musa dan Khidir harus datang dandani tembok arep roboh. Kok ramen? Jenengan kan bangga. Rumah ini sing bangun apa sing gawe tali apa perusahaan ini? Waskita. Wah, omahmu sing gawe sing bangun waskita, jos. Iya ya. Contohnya aja. Karena yang ini perusahaan top, orang-orang hebat kan begitu. Nah ini yang datang itu Nabi loh, Nabi Musa karo Khidir. Khidir itu artinya hijau, orang mengkelambini hijau. Dia lewat di mana aja, yang semula gersang berarti hijau kabeh, bertumbuh seperti Rasulullah. Ketika lewat perkampungan manapun,
tanaman-tanaman bisa bertumbuh kembali, semua ternak bisa terisi susunya. Tuh. Ngaten nggih. Ternyata apa? Alasannya ada dua nanti. Wa kana abuhuma sholihah, iki ana wong saleh bapakane. Yang kedua, wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah tembok iki eneng kanzun. Kanzun itu emas. Eneng hubungannya bocah yatim karo emas. Jadi rahasia keberlimpahan hidup itu yang kowe ngopeni bocah yatim, ngono lho, simbole iki ngono lho Kang, nek ngaji Al-Kahfi. Ini ben Jumat kok waca, tapi waca tok. Tujuannya ben bebas dari dajjal. Kowe wis mati dajjal wong teko kok. Kok khawatir iki lho ning pesen-pesen ngono kuwi. Kalau kamu pengen makmur, mendapatkan kanzun emas itu, kekayaan keberlimpahan, miliki program ngasuh anak yatim saibuke. Ayo Bang. Mas Fajar ngono lho program iki. Di antara kesuksesan Mas Puspawardoyo ya, ayam bakar orang Solo, dulu saya ngobrol. Ketika ada di suatu kampung, tidak harus di tempatnya, ada orang tua yang meninggal, kemudian ada anak yatim, maka akan jadi rebutan oleh grupnya itu. Siapa yang akan menjadi orang tua asuhnya? Jadi ada tembusernya itu di kampung-kampung itu. Lihat. Coba jamaah sekalian, mungkin kita nggak terlalu besar-besar dulu lah. Karena konsep anak yatim di masa Rasulullah itu orang melembaga begitu. Terus pripun prakteknya? Ini programnya akan saya sampaikan dari presiden, Pak. Ya serapopo. Apa itu? Anak yatim itu kehilangan sosok orang tua, ayah ibu. Sementara banyak orang tua ini yang kehilangan anaknya. Anaknya sudah sekolah, setelah kuliah ya terus berumah tangga, entah gimana sekarang. Sementara orang tuanya sekarang udah pensiun. Ya terutama pensiunan guru dulu yang saya bahas ini. Mereka punya bakat keahlian selama ini mendidik anak-anak gitu. Ketika pensiun mereka berdua tok berbulan madu, tapi madunya wis hilang. Iya kan? Suara manis-manis lagi. Hubungannya bukan cinta lagi tapi sabar. Stempel lagi bukan sayang tapi sabar, tak sabar nih wis tuwek. Nah, sementara mereka kehilangan sosok anaknya. Sementara di sana ada anak-anak yang kehilangan sosok orang tuanya. Kenapa ini tidak disatukan aja? Jadi mereka anak-anak yatim itu manggon di rumah. Di situ orang suami istri yang pensiun tadi udah dapat sosok anak, yang anak dapat sosok orang tua. Orang dikelompok nih yatim karo yatim, geni karo geni terus adem ngono piye? Anak yatim kan sedih karo sedih kan, dikelompoknya dari bahagia ngono piye? Nah, kan nggak begitu konsepnya. Nah di masa Rasulullah itu begitu caranya. Silakan punya lembaga yatim piatu, tapi ngono carane. Ojo dikelompok ning ngono kuwi, makane kadang-kadang anak betik-betik. Nakal-nakal ya toh. Ya karena tadi sedih pada sedih. Nah, sudahlah. Mungkin kita punya program itu, monggo. Supaya tambah ada kanzun, ada perbendaraan, ada emas di sana. Yatim sama emas, Pak. Masya Allah. Ngerti nggih? Miliki program itu di keluarga. Andai kata belum bisa
mereka gabung dalam keluarga, setidaknya kita mampu mensupport dia dengan memberi terserah berapapun itu, tidak harus sedikit, ya dah. Watal malala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin, orang-orang yang miskin yang tidak punya tempat tinggal. Masakin ini dari sakan, kebanyakan mereka ini tidak punya tempat tinggal yang layak. Ada pemuda 1000 janda. Kita pernah dengar heroiknya pemuda ini, belum menikah tapi punya program dalam hidupnya. Pemuda 1000 janda, dicari janda-janda yang tidak berkemampuan. Ojo sing nom-nom. Orang ngono kuwi. Semula dari 1, 2 terus bertambah, setiap bulan itu bertambah. Jadi memberi santunan. Coba jenengan di program apa? Pemuda 100 janda, ora apa-apa. Itu hanya nama-nama yang untuk membuat keren, terkenal ya kan. Oleh kesuwur jenengmu. Orang-orang miskin, apalagi yang miskot ya, miskin kota. Kalau di kampung mungkin masih bisa mampu bertahan dengan banyak hal. Tapi kalau di kota itu memberi aja, bukan karena pemilu ya, pakai memberi, miliki tabungan itu. Wabni sabil, ya toh, para musafir. Kalau dulu di masa khalifah ada rumah singgah untuk para musafir, untuk istirahat, untuk apa. Sekarang alhamdulillah ada rest area di SPBU itu. Saurarane nguyuh gratis, sholat gratis kan ya, ke toilet gratis, lumayan itu. Ketika saya berjalan dengan para syekh-syekh dari Mesir, dari Yaman, kala itu kita lewat tol ke arah Malang, kita berhenti ya, di rest area. Wah, masjidnya megah, toiletnya bersih, gratis, makanan tersaji ya, masya Allah, dia gumun. Di tempat lain nggak seperti di kita. Mbok ya mau menang Jepang, nang Singapura, nang Malaysia, nggak seperti sini. Jadi kita itu hebat, Pak. Alhamdulillah. Miliki kepedulian kepada para musafir. Di antara musafir itu siapa? Para santri, para guru yang safari dakwah, para dai. Beri semampu kita. Punya program nyantuni santri, nyantuni ustadz, nyantuni guru ngaji. Disisihkan, disengaja, bukan datang memberi karena proposal tiba. Orang memang ini program keluarga kita ya. Suami istri bersepakat nih, ya, di duit 500.000 ini, kok hitung, ini. Mungkin bulan ini 500, besok jadi 1 juta, berikutnya jadi 2 juta, 10 juta, terus begitu. Karena Allah itu akan memberi rezeki sesuai dengan pertanggungan kita. Jadi oke, sing kok tanggung rezeki ini ya bakal gede. Itu rumus rezeki itu begitu. Nyapa kok rezekiku semono wae, ya, kira ditanggungan tambahan kok. Begitu dulu biayai anak sekolah, setiap waktunya bayar ya ning duite. Begitu anakmu nggak sekolah, duitnya raneng nih. Betul lah, betul. Ya memang begitu. Wasailina wa firriqab, para peminta-minta. Jadi di sana ada orang miskin yang dia enggan meminta, maka jangan menunggu.
Coba sesekali kita jalan-jalan ke tempat-tempat, mungkin ada di sekitar rumah kita loh orang itu. Tapi ada di antara mereka itu yang as-sailin. Jadi profesi minta-minta itu enak ning Quran rasanya. Orang yang harus diperhatikan. Di ilmu yang kita kembangkan di sini, Bapak Ibu, ketika datang peminta-minta jangan komentar. Tugasmu adalah memberi. Yen ora memberi ojo kakean cangkem. Nah, yo enom gagah ngono nyambut gawe. Kowe iki nyakot kakean lambe bareng nyapa. Kowe jenenge lambe turah. Kalau you memberi kasih aja, kalau enggak dia mau. Siapa tahu begitu itu karena dia terpaksa. Mungkin tubuhnya ketika masih muda gagah tapi jerone keropos kabeh. Kita nggak tahu. Mungkin sedang sakit apa. Mungkin di rumah ada tanggungan apa. Mungkin rumahnya baru kebakar atau apa. Kita nggak tahu itu. Iki judulnya memang teko jaluk. Siapa yang menggerakkan orang itu sampai datang ke tempat kita? Ya Allah. Itu cara membacanya itu. Kita nggak tahu ini menungso, jin apa malaikat, kita nggak ngerti. Kadang-kadang Allah menguji kita itu dengan caranya. Kan ada kisah itu di zaman Nabi Musa sing kepalanya botak, sing buta dan yang sakit kulit itu ya kan? Diuji dengan pengemis itu. Jadi kalau ada peminta-minta datang ya dengan proposal ataupun yang biasa seperti itu, tugas kita apa? Memberi. Kita itu diminta. Beri aja. Andai kata tidak memberi, ucapkanlah kalimat yang baik. Dan ketika memberi pun beradab. Nyah. Asar kan padahal 1000. Mohon maaf, Mas, ini saya bisanya titip ini ya. Ngono. Kita nggak tahu siapa ini. Tapi ketika ada orang datang meminta kita, mungkin dengan proposal, bangunan atau apa, atau yang itu jalan itu. Orang rasa mikir neng TV kayak tiba-tiba sultan. Pura-pura jadi pengemis, itu urusan dia. Orang-orang seperti itu biasanya anak turunnya yang miskin nanti. Memang begitu hukumnya. Kayak pesugihan itu kan dia sedang mengambil jatah generasi setelahnya. Ada ilmunya nanti untuk begitu. Intinya mengatakan. Jadi kalau ada orang minta kasih, bila nggak ngasih, jangan komentar walaupun dalam hati sing elek. Setidak-tidaknya katakan dalam dirimu, ya Allah, aku sedang melatih diriku. Wa uhdhiratil anfusus syuh. Karena masing-masing kita itu ditempeli, ditanam rasa bakhil, rasa iman. Gitu bang. Abah ini ngono. Ayo jenengan BHP tak jaluk lah bro. Ayo mikir. Iman ini. Gitu. Memang manusia ini dicipta dalam keadaan seperti itu. Nah, ini saya memberi untuk melatih. Melatih kemelekatan, melatih mengikis rasa bakhil saya sendiri. Bismillah. Nah, nanti dalam suatu materi ada itu bahwa bersedekah itu dengan angka yang tanganmu tuh greweli. Lek 2000 kan nyah-nyah ya Mas. Begitu kena obat merah baru ngene iki piye. Goyang kowe. Kasih enggak kan ngono ya. Akhirnya Anda lepas dos. Wah, itu jos itu. Lulus 1.
Besok lagi ditinggikan lagi angkanya sampai ke Greleli. Begitu banyak pertimbangan dan akhirnya kamu lepas. Itu sedekah yang paling tinggi pahalanya. Wa anta tasaddaq wa anta sahihun takmulul ghina wa tahsyal faqr. 4 kata Rasulullah yang dilewati itu. Kamu bersedekah dalam keadaan sehat. Nek sehat kan karepe akeh lah. Maunya banyak. Sahihun lagi rasa sayang, rasa iman iki lagi gede. Dan lagi angen-angen dadi wong sugih, lagi punya keinginan arep gawe ngene, mau wisata, mau apa oke Bang. Watah syalfaqer, wedi golek danane kurang. Wedi fakir. Dalam kondisi seperti itu kok keluar danamu. Wah, itu yang paling hebat. Tapi kalau untuk uang 2000 kan nggak perlu melewati 4 portal ini Pak. Nah, ya, cik latihan, ojo pengen mendapat kedudukan di sisi Rasulullah seperti Umar Abu Bakar, adoh kan. Sedekah helm mikirin nganggo istikharah barang. Bantu baraki. No kok. Wafir riqab. Intinya begitu, ini rekening. Intinya jamaah sekalian, rekening gaib. Kenapa saya bilang gaib? Memang nggak kelihatan kok. Kita berbuat baik kepada mereka, tidak mesti dengan harta. Walaupun di sini watal malah ala hubi harta yang dimilikinya. Kalau memang tidak bisa dengan harta, tidaknya dengan ucapan. Gak bisa dengan ilmu, Anda membekali mereka dengan pelatihan-pelatihan. Kan bisa ya. Di kampungnya Mas Sobo, eneng lurah itu kepilih, beliau itu hanya apa jenenge ngumpulkan emak-emak itu loh untuk nyortir kain potongan dari pabrik-pabrik. Saya pernah ke gudangnya itu, kain sobek apa lah, lupa saya itu perusahaannya itu, karena beliau wakaf berapa hektar kemarin itu. Jadi apa jenenge memberdayakan emak-emak di kampung itu sampai semuanya berdaya, dan kain-kain sing sobekan dari perusahaan-perusahaan itu dipilah-pilah, ini diekspor ke Singapura. Ya, ngono ku ya ning nggone. Gue apa gue bingung lah. Wong gedang-gedang kuwi ning Jepang 40.000 sak lembar, luwih larang luwih larang dibanding Indomie ya. Gedang-gedang sing kok guak-guak ya, Mas. Ya oke ya. Ini contoh. Maka miliki usaha yang seperti itu ya, berpikir untuk tadi mensukseskan orang banyak. Ngono, ojo dipek dhewe. Kowe mati ra iso bedal dhewe kok. Dieling-eling wae sak sugih-sugihmu to, dieling-eling yuk. Kamu tokoh, ustadz, kiai, Anda pengusaha, orang hebat, pejabat, wis ta. Dieling-eling lek mati ora iso budal dhewe. Karo tangga aja gedeng-gedeng, ora eneng tangga sing elek iki. Enggak eneng. Sing apik. Sing ora apik iki awakmu ngono to. Ilmu kita begitu yang dikembangkan. Tidak ada orang yang buruk. Yang ada adalah dirimu yang nggak membaiki mereka. Wis dong tanggamu swanger kaya apa, elek kaya apa, sering kok tukokne tengkleng. Teh jumbo 3.000 kuwi. Anaknya sakit Anda besuk, Anda biaya itu operasinya, Anda tebus obatnya. Sejahat apapun dia akan jadi baik. Betul nggak betul? Al-insan Abdul Ihsan. Manusia itu hamba, budak dari kebaikan. Ketika dia dibaiki, dia akan tunduk. Nggak ada orang jahat. Nggak tahu.
Jadi yang ada itu adalah orang yang belum kita baiki. Anakku nuwakal lho Pak, berarti kowe ya ora ngapi nang anakmu ngono tok ae. Kenapa Anda mungkin nggak mendengarkan ketika dia ngobrol, Anda nggak menemani dia? Kita itu orang tua sering berhutang asuhan pada mereka. Juga pada orang tua. Jangan waktunya. Hati-hati, wong tua iki malati. Innamatun soruna wa turzaquna bi du'afaikum. Hadis sahih. Sesungguhnya kalian itu dimenangkan, diberi rezeki gara-gara orang-orang lemah di antara kalian. Para ulama menjelaskan siapa orang-orang lemah itu? Kibarus sinni, orang yang lanjut usia. Orang lanjut usia siapa saja, apalagi dia orang tua kita. Berapa waktu kemarin saya dimintai tolong satu keluarga, ibunya ini udah sekian hari nggak turu Pak, jaluk melaku rono ini ngomong ini sudah khawatir arti pateni, putune arti bunuh, terus hidupannya seperti itu. Kacau. Tapi waktu sholat dia sholat. Kan mau coba surat Al-Ikhlas 100 ping 100 itu ya dilakoni. Dalam keadaan omi yang ngono kuwi, anak-anak yang ngomong, "Bu, zikir Bu, ora usah ajari." Anak era tahu zikir malah. Sampai minta kita untuk bantu kondisinya itu. Ya. Nah, rupanya selama ini dia tinggal sama anak lanang. Ketika keluarga ini pergi kemana nggak diajak, dikunci dalam rumah. Kecewa di dalam hati, atau keinginannya nggak pernah dituruti. Akhirnya ya berontak. Maka saya bilang sekarang dia ikut anak putrinya, Bu, syukuri ini jenengan mungkin punya hutang asuhan kepada ibunya. Pada orang tua jenengan mungkin karena sibuk jenengan ya nggak sempat perhatikan orang tua, anggap Anda sedang membayarnya sekarang. Syukuri itu. Kenapa demikian? Karena kalau kita diberi oleh Allah kesempatan untuk baik pada orang tua itu, pertanda kemuliaan sedang menunggumu. Ada teman kami di Jawa Timur sana, ibunya itu ahli ngaji. Dan teman kita itu juga guru ngaji. Nah, yang sepuh ini karena sudah kayak pikun kalau kita ya. Jadi kalau sudah buang hajat itu nyuruh saya itu dilempar-lempar nang tembok kamar. Karo anak putri ini ya diresiki. Ngono jek domeli. Oh, cara ngerti wes pokoknya selalu nggak diterima ke. Tapi dia sabar, syukur, terus dinikmati keadaan itu. Sampai meninggal sang ibu ini. Nah, dia kan menabung sekian lama itu kebaikan pada ibunya ini. Ya Allah, ada keluarga kok sehebat itu. Mungkin awal dewa ini kira-kira ya Mas? Hah? Titipnya dinas sosial kono. Iya tak? Subhanallah. Setelah itu, masya Allah, keluarga itu martabatnya, kemuliaannya, rezekinya dibuka berol oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa aja yang sedang punya orang tua seperti itu, syukuri ya, syukuri. Jangan jengkel. Nah, selalu saya pesankan sama anak-anak, mesti gue jengkel ini. Rengkuhat dengan penuh kasih sayang. Semoga itu nggih. Yang kedua, dari rekening gaib, carilah sosok istimewa. Jadi di dunia ini ada sosok-sosok istimewa.
Cari dia. Salah satu gambaran sosoknya yang terkenal adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang dari Yaman ini. Penampilannya beda dengan orang biasa, kulitnya belang-belang kayak albino begitu. Rambutnya kemerah-merahan, padahal orang Yaman nggak seperti itu. Putih, rambutnya ikal. Anak-anak muda kan seperti itu, tapi dia tidak. Orang miskin tinggal dengan ibundanya, tapi bakti ini karo ibu luar biasa. 2 kali ke Madinah ingin menjumpai Rasulullah, tapi tidak pernah ketemu. Dengan jalan kaki. Baru pada kali yang ketiga di masa Umar bin Khattab, Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, baru di masa Umar bin Khattab bisa datang ke Mekah dengan menggendong ibunya. Gendong ibu ini, Masya Allah. Akhirnya jamaah sekalian dirahmati Allah, ketika tawaf itulah sang ibu bermohon kepada Allah, ya Rabb, apapun yang aku inginkan dipenuhinya. Aku mohon padamu ya Allah, apapun yang ia inginkan penuhilah. Doa ini menembus langit, diijabah oleh Allah. Maka Uwais Al-Qarni ini manusia yang sampai Umar bin Khattab dan para sahabat aja minta didoakan, karena doanya mandi. Carilah sosok Uwais ini. Mungkin pakaiannya sederhana, nggak dayani. Ada hadisnya, ada orang yang nampak lemah, pakaiannya compang-camping, tapi ketika dia bersumpah, berdoa kepada Allah, bergetar langit itu. Maka jangan menilai seseorang dari casingnya. Ingat teman-teman, caleg kalau sudah tahun politik ini golek wong edan. Karena ngerti ilmu iki. Wong edan di jak ngerokok, ngobrol dikai sangu ngono, apa? Kondongan sapa ngerti iki bolane Uwais Al-Qarni. Ya. Ya memang kalau di Saudi banyak itu pemilik Ar-Rajhi, bank terbesar itu, penampilannya orang sing nyongkol yang ngono, sangat sederhana. Makanya kalau ketemu orang tua itu siapa nampak biasa, apa yang kita bisa beri terus biarlah dia menggantinya dengan berdoa. Cari manusia istimewa, orang-orang soleh. Banyak kok. Di mana tempat tuh ada orang-orang soleh seperti ini. Di antara kesolehan dia itu apa? Baik sama orang tua. Tuh, yang kedua sabar karo bojo sing cerewet. Oh itu wali. Jadi lah suami sing diam, bojone apa mah? Ngono kuwi tandane wali. Jaluk donga nang dek. Saya berharap di kelas kita ada walinya. Kan ada itu diceritakan itu kan. Ana wong lanang terus ora kuat ngadepi bojone ini. Sampai akhirnya ke hutan mau bunuh diri ya. Begitu di hutan nih ada orang yang kerjaannya ya linggah-linggah tok ngono. Setiap kali butuh apa-apa dia minta kepada Allah, ya Allah, berilah hamba rezeki untuk hari ini dengan wasilah Pak Bejo yang sabar dengan istrinya itu. Tiba-tiba datang itu makanan itu dari langit. Pak Bejo sing ora kuat ngadepi istri men kaget, aku ki wali dadi bae. Jenengku iso jadi dipakai untuk berdoa, kabul. Akhirnya rasido deh, mulai deh. Maka ada kisah betulan itu. Bisa dongane top ngobati caspleng, istrinya meninggal.
Suwen deh. Karena istrinya galak pol meninggal. Sekarang istrinya cantik, baik hati. Wis ora keramat neh. Astagfirullah. Bukan berarti ibu-ibu sing galak kok terus niki ya ora. Maksudnya itu. Lek kuwi mang uripmu lagi ngono kuwi ya sing bapak diterima-terima. Siapa tahu ternyata Anda itu orang istimewa ngono lho. Nah, ya padha wae iki. Padha wae. Ya, karena kadang-kadang ujian paling berat itu dari pasangannya. Nah, untuk ngubah ya, tambah sedikit ya. Jangan pernah bermimpi untuk ngubah pasanganmu. Dengan nasihat, dengan doa, dengan wasilah apapun. Iku ora mandi. Bojomu salah mletre kaya apa? Tekone hadis. Kok download video nih Ustaz ngene. Lah. Saya mletre. Ya dijaratnya apa? Karena ada satu hal yang belum Anda lakukan. Apa itu? Memaafkannya. Di rumus Al-Quran ngono. Khudil afwa wa'mur bil urfi. Ngono bicara, maafkan dulu dia. Baru ada gunanya nasihatnya lho Pak. Bukan nggak dinasihati. Bojomu mletre galak kok nasihat ya, nah tambah. Kenapa? Ada satu langkah yang Anda lewati. Maafkan dulu dia. Sejahat apapun, seburuk apapun, maafkan dulu. Ojo jengkel. Anak yang ngono, santri yang ngono, murid yang ngono, hilangkan jengkelmu dulu. Maafkan dia. Begitu Anda sudah memaafkan, ya, maka omongannya jadi lembut, ya kan? Tidak ngomong dengan jengkel, dengan marah. Itu rumus Al-Quran dong ya. Kok diterapkan? Maafkan dulu. Bisa nggih? Nggih, Pak. Bisa toh? Maafkan dulu. Bu, maafkan dulu suamimu. Baru ada gunanya doa. Baru ada gunanya nasihat itu. Nggih, Pak, nggih. Wallahu alam, ini separuh jalan dari materi ini. Insya Allah akan diteruskan pada pertemuan yang berikutnya. Karena pekan depan nanti yang ganti kakak kelas jenengan, mungkin akan ada hanya ini kisahku, kisahnya begitu. Saya sendiri mau acara mauludan di Madinah. Nah, insya Allah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.